kembali lagi bersama saya Khairia Sitorus, CGP Angkatan 9 Kabupaten Asahan, sekolah di SMA Negeri 1 Sikapayang. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Balil Sitorus selaku guru agama di SMA Negeri 1 Sikapayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar sehat. biasa semangat paginya, Pak ya. Walaupun rumahnya jauh, tetap semangat untuk Semangat. datang ke sekolah ini demi anak-anaknya, Pak ya. Demi tugas. Demi tugas. Nah, kemarin kita sudah berbincang, Pak, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, ya kan, Pak? Iya, iya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi, di mana saya sebagai supervisor dan Bapak sebagai guru yang akan saya observasi terkait bagaimana proses belajar mengajar dalam kelas, dan bagaimana apa sih yang harus Bapak kerjakan dalam proses saya kan melihat dan mengamati. Tapi Pak, sebelum kita melakukan supervisi akademik, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh kan, Pak? Boleh, boleh. Tapi sebelum saya bertanya itu, saya akan melakukan untuk bilang bahwa tujuan untuk melakukan percakapan pra observasi ini mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses mengajar dalam kelas, dan itu ini sebagai tahap awal untuk melakukan pembenahan supaya kita bisa menjadikan atau memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa, yang pembelajaran berpihak kepada murid, sehingga bisa menciptakan suasana yang nyaman. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan, Pak, itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Adakah tujuan pembelajaran itu bagaimana siswa kita itu bisa menguasai tentang pengetahuan mereka tentang muamalah, karena muamalah ini adalah ilmu dalam berumah tangga. Jadi apabila nanti mereka ini diajarkan, mereka tahu bagaimana mereka kelak nanti ketika berumah tangga, apa-apa aja yang mereka lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam pendidikan agama. Oh, berarti materi Bapak hari ini tentang perkawinan? Iya, betul, tentang perkawinan. Bagaimana cara proses menuju perkawinan tersebut. Iya. Oh, itu namanya munakah tadi ya, Pak ya? Namanya bab munakah dalam munakah. agama Islam. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, pengembangan itu bagaimana siswa itu bisa memahami, kemudian bisa mengerti tentang ilmu munakah itu di dalam Islam. Oh, berarti pengetahuan ya, Pak ya? Iya, pengetahuan. Berarti untuk keterampilannya pun bisa jadi ketika mereka tamat dari sini mereka sudah paham. Iya, apabila mereka sudah tamat, apabila mereka nanti sudah melakukan pendidikan, mereka tuh udah tahu lah, enggak istilahnya Apa yang boleh, apa yang boleh, tidak. apa yang tidak, bagaimana nikah itu di dalam Islam. Jadi orang itu tidak sembarangan dalam melakukan perkawinan. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan, seperti strategi pembelajaran mungkin atau model pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika mengajar? Iya, model pembelajaran itu memang banyak ya kan. Tapi untuk lebih mereka memahami, kita buat konsep bagaimana pembagian metode pembelajaran, kemudian kita memberikan pengertian satu persatu dan pemahaman daripada ilmu-ilmu yang ada di dalam munakah tersebut. Ya, sebenarnya kalau untuk kata konsep itu memang agak bermanfaat ya Pak ya, supaya siswa ini agak bisa lebih mengerti. Iya, cepat mereka mengerti dan mereka bisa mengembangkan sendiri tentang materi-materi yang terdapat dalam bab munakah tersebut. Nah, itu kan cerita tentang strategi tadi ya. Nah, jadi kalau medianya tadi bagaimana Pak? Media pembelajarannya Bapak menggunakan apa? Media pembelajarannya kita menggunakan laptop ada, kemudian kita tayangkan lewat Infocus bagaimana cara ijab kabul, bagaimana cara tentang syarat-syarat seorang suami, seorang istri yang termasuk di dalam rukun nikah itu, wali, itu, supaya mereka lebih cepat mengerti dan paham tentang materi-materi yang ada di dalam pendidikan agama Islam, khususnya bab munakah tersebut. Oke, baik Pak. Nah,
Dari beberapa pertanyaan saya nih, ini yang terakhir. Kapan nih Bapak mau mengajarkan atau kapan nih Bapak mau melaksanakan hal tersebut tadi, di kelas berapa dan les keberapa? Oh, kebetulan ini masih dalam semester 2, ya kan. Kita itu awal dari pembelajaran itu masalah munakahat memang. Habis itu nanti baru rumah waris. Jadi hari ini kita masih dalam bab munakahat, kita masuk les keempat dan kelima di hari Senin. Jadi pas waktu hari Berarti ini hari ini tanggal apa ya? Iya, hari ini Senin tanggal 13 Februari 2024. Iya. Di kelas Di kelas 12 12 MIA 1. Les ke-4 dan ke-5. 2 les itu. Jadi Pak, untuk waktu yang pelaksanaan ini di les ke berapa tadi Pak? Les ke-4 dan les ke-5. Les keempat dan kelas kelima di kelas 12 MIA 1 di waktu yang sama. Saya akan mengikuti Bapak ikut ke ruangan kelas Iya. guna melihat atau mengevaluasi bagaimana Bapak melakukan proses belajar mengajar serta mencatat hal-hal penting apa yang akan bisa kita tingkatkan atau hal-hal yang bisa kita hilangkan dalam prosesnya itu. Nanti di les ke-45 saya akan ikut bergabung dengan Bapak di dalam kelas untuk melakukan supervisi akademik. Tapi setelah kita melakukan supervisi akademik, kita akan bertemu lagi Pak dalam bincang-bincang kecil lagi yang disebut itu pasca observasi. Oh, iya, Artinya bisa. setelah supervisi nanti kita bakalan melakukan pasca observasi lagi terkait bagaimana sih atau apa sih yang perlu kita tingkatkan di dalam proses belajar tadi. Nah, sebelum saya akhiri Pak, setelah melakukan perbincangan ini apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan pertama adalah untuk bisa mengetahui sedalam mana kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita menghadap murid dan bagaimana murid itu bisa mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Nah, Siap. intinya adalah kita dapat mengulang kembali apa yang telah kita sampaikan kepada siswa tersebut. Siap. Jadi saya rasa cukup sampai di sini Pak pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak, dan kita akan jumpa di supervisi akademik nanti dalam kelas di les ke-45. Setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi di pasca observasi. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan siswa-siswi sekalian sehat. Sehat ya, kan? Sehat, Pak. Nah, semoga tetap semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kita bahas adalah tentang munakahat. Namun sebelum itu kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilma Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Raditu billahi rabba Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dan berkahnya. Nah, baiklah anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa untuk mengetahui siapa yang hadir pada hari ini, kita absen dulu. Ya, saya absen.
Anissa Sastri, Aulia, Bayu, Jaskia, Beni, Desi, Devi, Dimas, Dini, Erni, Intan, Lailan, Emayu, Maulida, Melisa, Muhammad Saifuddin, Nabil, Nur Ania, Nur Delima, Mulia, Uya, Siti Nabila, Rafi, Siti, Surya, Salwa. Nah, baik. Nah, kita kembali kepada materi pembelajaran. Ada materi kita hari ini adalah tentang munakahat. Ya, munakahat itu adalah bersangkut paut dengan perkawinan. Ini pelajaran ini sangat penting buat kita semua karena bagaimanapun cepat lambatnya kita akan mengalami masuk ke jenjang tentang perkawinan. Apa itu perkawinan? Perkawinan itu artinya adalah menyatukan, ya, menyatukan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan, atau dalam bahasa Indonesia adalah bersatu. Nah, nikah menurut syariat Islam berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan serta melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan secara sukarela yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian kawin menurut syariat. Nah, kemudian kita masuk kepada hukum nikah. Dalam Islam ada namanya hukum nikah. Ya, nikah ini berdasarkan kepada si pelaku. Jadi kalau kita lihat hukum nikah itu pada dasarnya adalah hukumnya harus atau mubah. Tapi hukum ini bisa berubah, ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Kapan saatnya bisa menjadi wajib? Wajib hukumnya kawin bagi laki-laki apabila dia telah mampu. Mampu di sini mampu secara lahir maupun mampu secara batin. Mampu secara lahir artinya dia itu mampu memenuhi nafkah, baik makanan, tempat tinggal dan pakaian. Makan, tempat tinggal dan pakaian, mampu. Dan dia mempunyai keinginan untuk kawin, ya, mempunyai keinginan. Apabila dia tidak kawin, maka dikhawatirkan dia melakukan maksiat, maka dituntutlah dari dia hukumnya wajib. Paham? Kemudian bisa berubah menjadi sunnah. Kapan dia hukumnya jatuh kepada sunnah? Apabila dia mempunyai keinginan kawin dan dia mampu, tetapi kalau dia tidak kawin, tidak pala membuat dia untuk melakukan maksiat. Makanya hukumnya sunnah. Kemudian ada kalanya jatuh kepada hukumnya haram. Kapan itu haram hukumnya?
ya, menyakiti istri, ya, apa itu yang disebut dengan KDRT, maka haramlah hukumnya untuk menikah. Apalagi yang dinikahi itu adalah mahramnya, makanya jatuhnya menjadi haram. Apa mahram? Mahram adalah haram untuk dikawini atau dinikahi. Kemudian ada kalanya jatuh menjadi makruh. Kapan itu? Apabila laki-laki ini mempunyai keinginan untuk kawin, akan tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi nafkahnya, maka jatuhlah hukumnya makruh. Nah, itulah yang termasuk hukum kawin. Jadi, untuk apa Islam mengadakan hukum tentang kawin ini, bab nikah ini? Karena ada tujuannya. Apa tujuan nikah? Pertama adalah untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kemudian apa lagi? Untuk penyaluran nafsu seksual secara sah. Kemudian apa lagi? Untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang diridhoi Allah. Inilah beberapa hal yang termasuk tentang tujuan perkawinan. Nah, sebelum mengadakan perkawinan ada namanya istilah meminang. Jadi apa itu meminang? Meminang adalah untuk menyampaikan hasrat daripada seorang laki-laki untuk mengawini perempuan dengan mengutus perwakilannya. Ya, apakah pinangan ini tadi diterima atau ditolak, itu adalah hak daripada wanita atau perempuan. Apabila diterima, maka terjadilah pertunangan, maka adalah pernikahan. Dan perempuan pun berhak untuk menolak dari pinangan tersebut. Nah, kemudian dalam pernikahan ada disebut dengan rukun nikah. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah calon istri. Ya, calon istri. Kalau nggak ada calon istri, maka nggak ada yang dinikahi. Siapa lagi yang kedua? Yang kedua adalah calon suami. Ya, ada calon istri, ada calon suami, kemudian ada wali. Ada wali. Keempat ada saksi, 2 orang saksi. Nah, kelima adalah ijab dan kabul. Nah, inilah. Kira inilah beberapa hal-hal yang bisa kita sampaikan untuk bab munakahat, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam itu ada namanya hukum munakahat, yang artinya adalah menyatukan, atau dalam syariat disebut dengan adanya ikatan atau akad antara seorang perempuan dan seorang istri untuk melakukan pernikahan secara sukarela yang diridhoi oleh Allah. Yang
pertama. Kedua, ada hukum nikah. Apa itu hukum nikah? Ada kalanya wajib, ada dalam sunnah, ada haram makruh. Kemudian ada yang disebut pinangan, kemudian ada disebut dengan rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan ada ijab dan kabul. Nah, saya kira kita cukupkan saja di sini. Nah, untuk mengetahuinya, saya mengatakan tes soal ditulis secara didiktekan aja, atau kita tuliskan di depan. Nah, didiktekan aja. Yang pertama, tuliskan pengertian nikah menurut syariat Islam. Tuliskan pengertian nikah menurut syariat Islam. Kedua, apa yang dimaksud dengan meminang? Yang ketiga, tuliskan 3 tujuan nikah. Tuliskan 3 tujuan nikah. Keempat, tuliskan 5 rukun nikah. Kelima, tuliskan tentang perceraian. Nah, maksudnya pengertian perceraian. Saya kira itu ada dulu. Nah, silakan kerjakan. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran, di sini saya menanya sampai di mana pengertian atau yang telah dijelaskan tersebut kepada anak-anak kami. Sekarang kita tanyakan, ya. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Yang pertama, coba sebutkan pengertian nikah menurut syariat. Silakan. Ya, silakan, Devi. Melakukan akad antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan sukarela dan melakukan hubungan kelamin antara keduanya yang diridhoi Allah Menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang diridhoi Allah. Nah, baik, silakan tepuk tangan. Nah, pertanyaan kedua, dari apa yang kita bahas, coba sebutkan rukun nikah. Ya, siapa yang menjawab? Silakan. Ya, silakan Lailan. Sebutkan 5. 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Wali. 4. 2 orang saksi. 5. Ijab dan kabul. Ya, bagus, 100. Ya, silakan sebutkan. Nah, ini sudah jelas bahwa Bapak sekalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian nikah dan rukun nikah. Mudah-mudahan sampai di sini aja, nanti kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya di lain hari dan kesempatan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Nah, tadi kan saya sudah melakukan supervisi akademik ke dalam kelas Bapak, Iya. dan melihat atau mengevaluasi proses belajar mengajar yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas.
Nah, tujuan melakukan pasca observasi di sini adalah untuk mengevaluasi atau bebenah diri supaya kita bisa melakukan atau memberikan yang terbaik untuk siswa, dan kita bisa melakukan atau bisa mengetahui kebutuhan siswa sejauh ini. Nah, dari pasca observasi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak kembali. Iya. Yang pertama itu Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi Pak? Ya, perasaan saya untuk hari ini cukup senang dan puas karena saya melihat apa yang saya sampaikan kepada siswa itu sampai dan mereka pun dapat memahami dengan cepat. Nah, gitu. Artinya mereka mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi saya merasa puas dan senang. Ya, tadi mereka sudah mulai aktif ya Pak ya dalam menjawab soal, membahas Iya. soalnya kan Pak ya. Yang kedua itu Pak, ada hal-hal baik yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran Pak? Ya, yang baik itu yang saya lakukan adalah melengkapi daripada alat-alat mengajar Seperti laptop ya Pak ya? laptop, kemudian ya kita menggunakan tanya jawab kepada siswa, ya kan? Nah, itu TED-MGIP namanya, ya kan? Iya, iya. Jadi nampak mereka itu nyambung dari apa yang kita sampaikan. Oh, jadi Bapak itu mengajar selalu pakai laptop ya Pak ya? Iya, tiap mengajar masuk ke lokal saya bawa laptop karena di laptop itu banyak bahan-bahan ajar yang saya sampaikan membantu saya dalam mengajar. Jadi semua guru sini pakai laptop Pak? Enggak semua? Enggak semua, ada yang pakai, ada yang tidak. Bahkan ada yang pakai Infocus untuk menunjukkan gambaran tentang pembelajaran. Jadi Pak, dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bapak sekarang dalam melakukan proses pembelajaran? Iya, kalau saya lihat daripada penyampaian kepada siswa itu dan siswa dapat mengerti apa yang saya sampaikan, kalau saya menilai ya sekitar 8-9 gitu. 8 sampai 9 ya Pak? Iya. Karena melihat Bapak mengajar tadi sepertinya antusiasan itu ya Pak? Iya. Ada nggak hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan lagi di sini? Iya, yang perlu ditingkatkan itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan siswa. Oh Ya, iya. baik Iya. itu bukunya, buku paket atau buku. Ya, artinya kita dalam menghemat waktu itu terpenuhi. Jadi RPP itu bisa tercapai dia apa yang kita rencanakan dalam pembelajaran. Kegiatan awal, inti, Iya, sampai penutup. bisa berjalan dengan lancar ya Pak? Iya. Jadi setelah ada yang Bapak tingkatkan, apa rencana tindak lanjut Bapak ke depannya itu supaya mengcover kebutuhan siswa ke depan? Ya itulah melengkapi alat pembelajaran kita lah, seperti menyusun RPP itu. RPP, pembelajaran rencana ini ya Pak? pembelajaran, kemudian silabus, kemudian tujuan pembelajaran, semua lah yang bersangkutan dengan Kebutuhan siswa perangkat seperti pembelajaran kita. pembelajaran berdiferensi. Iya. Oh Dan berarti apa sosial emosi gitu. emosional. Berarti Bapak bakalan membuat pembelajaran berdiferensi selanjutnya Iya. untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi ya Untuk Pak ya? memenuhi kebutuhan siswa serta sosial emosional. Luar biasa. Jadi selama Bapak jadi guru ini Bapak selalu meningkatkan kualitas dalam mengajar ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Dari saya ketika melihat Bapak mengajar itu, aduh gini rupanya ya gitu. Jadi harus ada RPP juga ya Pak ya? Ya jelas, kita sebagai guru itu tugas pokok kita, wajib itu bagi guru untuk mempunyai RPP karena itulah pedoman kita dalam mengajar, supaya kita dalam mengajar tidak mengambang lari kemana-mana. Dengan ada RPP itu, nah itulah kita bisa fokus dalam menyampaikan pembelajaran materi pembelajaran. Nah itu segenap pertanyaan untuk Bapak ya kan. Nah selama saya tadi melakukan supervisi akademik di dalam kelas, melihat atau mengevaluasi ketika Bapak mengajar, ada beberapa catatan yang saya catat.
Ya itu kan dari berdasarkan RPP itu kan ada awal, inti, sama penutup. Iya. Nah dari ketiga kegiatan tersebut Bapak itu sudah melakukan. Dari semuanya itu langkah-langkahnya itu tidak ada yang terlewatkan sama sekali Pak. Dan di sini pun saya melihat antusias anak tadi itu mereka ketika sudah Bapak jelaskan mereka mendengarkan dengan seksama, Bapak mampu memberikan suasana yang nyaman sehingga si anak tadi bisa mendengarkan atau menerima sinyal yang Bapak kasih dengan jernih sehingga mereka bisa mengikuti dengan seksama. Jadi setelah saya amati tadi mereka ternyata dengan suasana yang tentram, damai, ternyata buat mereka lebih bisa berpikir lagi ketika Bapak memberikan atau membahas, mereka lebih aktif, ya kan Pak? Jarang-jarang ada siswa di kelas itu mereka aktif dengan melakukan atau memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tapi di sini Bapak sudah melakukan yang terbaik, Insya Allah. yang terbaik untuk Mudah-mudahan. siswa. Ya. Ya, pembelajaran pun sudah berpihak kepada siswa. Tapi satu Pak, kalau misalnya ada infocus, Bapak lebih baik gunakan infocus supaya kita bisa hanya menampilkan dan mereka bisa melihat. Tapi teknologi atau apa di sini sarana prasarana juga terbatas ya kan Pak? Iya betul, karena kita belum mampu untuk mengadakan infocus secara menyeluruh, cuma ada satu-satu, itulah berganti-gantian. Makanya kadang-kadang saya pakai, saya tidak gitu. Jadi tapi harapan kita sebagai guru di Insya sini Allah pasti kita punya. punya infocus, jadi supaya lebih membantu kita dalam memberikan materi lebih murah. Nah itu catatan penting yang sudah saya catat tadi dari itu Bapak. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi wadah untuk perubahan Bapak ke depannya. Iya, sama-sama berguna bagi saya dan berguna juga untuk Ibu. Iya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini Pak. Terima kasih sewaktunya. Sama-sama. Dari mulai pra observasi, supervisi akademik, dan pasca observasi. Terima kasih waktunya Pak. Dan mohon maaf jika dalam melakukan supervisi atau pasca dan pra tadi saya ada kata-kata yang silap. Jadi semoga pertemuan kita pada hari ini membuahkan hasil di mana kita bisa menjadi seorang guru yang lebih mendewakan anak. Artinya kita di sini sebagai wadah ilmu bagi anak supaya mereka bisa menimba ilmu dengan ikhlas. Amin. Terima kasih waktunya Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.